Avatar Korra merupakan avatar sesudah Aang yang berasal dari suku air selatan. Ia sudah bisa menguasai 3 elemen pengendalian ketika umurnya masih sangat belia, yaitu elemen api, air, dan bumi. Jika kalian mengira bahwa Korra adalah anak atau cucu dari avatar Aang, maka kalian salah. Walaupun Aang memiliki anak perempuan pengendali air yaitu Kaya, namun di seri The Legend of Korra, Kaya tidak diperlihatkan memiliki keturunan. Lalu Korra anak siapa sih? Daripada bertanya-tanya, mending kita simak saja pembahasan berikut ini. Kita jalan-jalan dulu di ujung utara dunia Avatar, tepatnya di Kutub Utara, tempat di mana suku air utara tinggal. Di sana hiduplah 2 orang saudara yang bernama Tonraq dan Unalaq. Tonraq merupakan pengendali air yang hebat. Di usianya yang masih sangat muda, ia berhasil menjadi jenderal militer suku air utara. Sedangkan Unalaq adalah adik dari Tonraq. Berbeda dengan kakaknya, Unalaq lebih ahli dalam mengendalikan roh. Pada suatu hari, kelompok barbarian menyerang kota suku air utara. Untuk mengatasi hal tersebut, Tonraq bersama pasukannya turun tangan. Hasilnya, kelompok barbarian mundur dan kabur ke tengah hutan yang ada di Kutub Utara. Lah kok ada hutan di Kutub Utara? Jadi begini. Hutan tempat kelompok barbarian bersembunyi tersebut adalah letak gerbang dunia roh yang ada di Kutub Utara. Jadi tidak mengherankan kalau tempat itu tidak ditutupi oleh salju maupun es. Tonraq dan pasukannya lalu mengejar mereka sampai ke sana. Namun untuk menangkap kelompok barbarian tersebut, kerusakan hutan tidak dapat dihindarkan. Tidak lama setelah kejadian itu, para roh liar mengamuk dan menyerang kota. Namun dengan pengendalian roh yang ia miliki, Unalaq berhasil menenangkan para roh liar tersebut. Dan kekacauan pun dapat diredam. Setelah ditelusuri, ternyata yang membuat para roh liar mengamuk adalah karena tempat tinggal mereka dihancurkan, yaitu hutan tempat kelompok barbarian bersembunyi. Tonraq kini harus bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Sebagai hukuman, ia dipecat dari jabatannya sebagai jenderal militer suku air utara. Dan ia juga harus terusir dari kota. Sebenarnya, semua ini adalah rencana dari Unalaq untuk menguasai suku air utara. Ia merekrut kelompok barbarian untuk menyerang suku air utara. Dan setelah itu terjadilah alur cerita seperti tadi. Tonraq yang terusir kini merantau ke Kutub Selatan. Di Kutub Selatan ia bertemu dengan seorang wanita suku air selatan yang bernama Senna. Setelah itu mereka menikah. Dan hasil dari pernikahan mereka lahirlah seorang anak perempuan bernama Korra. Korra lahir tepat setelah avatar Aang meninggal. Dan jadilah Korra adalah avatar selanjutnya. Beberapa tahun setelah itu, anggota White Lotus lalu mencari avatar selanjutnya. Mereka mencari di suku air utara, namun tidak ada satupun anak yang mempunyai tanda-tanda sebagai avatar. Hingga mereka tiba di rumah Tonraq dan Senna. Awalnya mereka tidak percaya. Namun setelah beberapa detik masuk rumah, Korra dengan percaya diri menunjukkan 3 elemen pengendalian kepada anggota White Lotus. Dengan begitu, tidak perlu tas memilih mainan untuk mengetahui bahwa Korra adalah avatar atau bukan. Setelah Korra berumur 18 tahun, ia kini harus berlatih menguasai pengendalian udara bersama Tenzin. Pada cerita Book 2, Korra dimanfaatkan oleh Unalaq untuk membuka gerbang roh yang berada di kedua kutub. Sebelum melakukannya, Unalaq mengekspansi wilayah suku air selatan bersama pasukannya. Tonraq yang sudah menjadi kepala suku air selatan tentunya tidak terima akan hal tersebut. Ia dan para pengikutnya lalu melakukan perlawanan. Namun Unalaq berhasil menjalankan rencananya dengan memanfaatkan Korra. Ia berhasil membuka gerbang roh yang ada di selatan maupun utara. Oh iya, Unalaq mempunyai 2 orang anak kembar yang bernama Eska dan Desna. Itu berarti mereka berdua adalah sepupu dari Korra. Eska dan Desna terus membantu ayahnya untuk mencapai ambisinya. Sebelum akhirnya mereka sadar bahwa mereka juga hanya dimanfaatkan. Unalaq kini bersatu dengan roh kegelapan yakni Fatu. Dan lahirlah avatar baru atau avatar kedua. Unalaq lalu menyerang Republic City dengan wujud roh raksasa. Namun Korra berhasil menghentikannya. By the way, Korra juga berubah menjadi wujud roh raksasa. Unalaq akhirnya dikalahkan, dan ia menghilang bersama dengan Fatu. Pasukan suku air utara kini mundur setelah menguasai wilayah selatan beberapa hari. Setelah tewasnya Unalaq, Eska dan Desna kini menjadi kepala suku air utara yang baru. Walaupun akhirnya mereka sangat bosan dengan jabatannya tersebut. Setelah itu, keadaan di suku air selatan kembali damai. Korra kini akan lebih mendengarkan nasihat ayahnya. Walaupun sempat bertikai, suku air utara dan suku air selatan tetap menjalin hubungan baik. Itulah sedikit cerita dan silsilah keluarga dari avatar Korra. Jika ada yang salah dalam video ini, silakan koreksi di kolom komentar.
Terima kasih dan sampai jumpa.